Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Bayangkari, yang juga selaku Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ketua Seksi Pengurus Pusat Bayangkari dan Ketua Bidang Yayasan Kemala Bayangkari beserta seluruh pengurus pusat. Yang saya hormati Ketua Bayangkari juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten, yang lama maupun yang baru. Yang saya hormati pula Pakor Polwan dan Perwakilan Polwan Polda Banten, Pengurus Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten. Yang saya sayangi Ketua Bayangkari Cabang se-Daerah Banten, Kepala Sekolah dan Perwakilan Guru Yayasan Kemala Bayangkari se-Daerah Banten. Hadirin yang saya hormati, para ketua ranting, dan semuanya yang hadir di ruang virtual maupun yang mendengarkan dari YouTube. Alhamdulillah wa syukurillah, mengawali sambutan ini sebagai insan yang beragama dan bertakwa, marilah kita dengan tiada hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk dapat hadir dalam ruang virtual ini guna mengikuti serah terima jabatan Ketua Bayangkari juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten. Hadirin yang saya hormati, serah terima jabatan merupakan salah satu bagian dari dinamika suatu organisasi sebagai bentuk adaptasi pada perubahan lingkungan yang terjadi, tidak terkecuali pada organisasi Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari. Pada kali ini, sebagai bentuk penyesuaian kita terhadap situasi pandemi yang sedang masih terus berlangsung, kita mengadakan secara virtual. Sisi positif dari mengadakan secara online adalah saya berbahagia bahwa pada kesempatan ini hadir banyak Bayangkari Banten, sehingga acara sertijab yang tadinya hanya diikuti oleh sedikit saja di pengurus pusat, juga bisa disaksikan oleh anggota dan pengurus Bayangkari di daerah secara langsung, secara online. Ibu-ibu yang saya hormati, baru saja kita menyaksikan serah terima Kapolda Banten pada pagi ini. Sebagai tindak lanjut acara tersebut, pengurus pusat Bayangkari melaksanakan serah terima jabatan Ketua Bayangkari Daerah Banten yang alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar pada hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas arahan dari pengurus pusat. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Ibu-ibu tersayang, hari ini adalah bentuk adaptasi kita bahwa dalam situasi pandemi kita tetap dapat melaksanakan upacara sertijab ini tanpa mengurangi rasa hormat, tetap hikmat, dan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum dan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama, Ketua Bayangkari dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten, Nyonya Ufik Fiandar, atas segala jeripayah Ibu dalam mengelola dan memimpin Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten. Prestasi yang sudah Ibu capai akan dikenang sebagai karya besar oleh para generasi. Kegigihan Ibu dalam mengatasi hambatan serta kreativitas yang Ibu tunjukkan akan menjadi inspirasi untuk penerus selanjutnya. Kehangatan dan pengakuan Ibu yang rendah hati dan merangkul semua anggota akan selalu melekat di hati pengurus maupun anggota Bayangkari Daerah Banten. Keberhasilan Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten dalam menjalankan program kerjanya tentu saja tidak terlepas dari kepedulian, bimbingan, dan dukungan dari Bapak Pembina Bayangkari dan penasihat Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten.
Karena itu pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan terima kasih. Mohon izin menitipkan Ibu Ufik kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Yandar. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, ucapan selamat juga saya sampaikan kepada pejabat yang baru, Nyonya Wirudi Herianto. Selamat atas jabatan baru Bapak yang juga mengandung konsekuensi amanah untuk Ibu. Penting untuk selalu saya sampaikan bahwa jabatan ini merupakan amanah serta konsekuensi atas peran Ibu selaku pendamping suami. Ada 3 peran yang harus diemban sebagai konsekuensinya, yaitu pertama, sebagai Ketua Bayangkari Daerah, kedua, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah, dan yang ketiga, sebagai Ibu Asuh Poluan Daerah Banten. Ketiganya sama pentingnya. Oleh karena itu, saya minta kepada pejabat yang baru, Ibu Wirudi, agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Teruskan dan tingkatkan keberhasilan pelaksanaan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan Proja PA yang telah disahkan oleh pengurus pusat. Saya yakin dan percaya dengan berbekal pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang Ibu miliki serta kematangan dan kebijaksanaan Ibu dalam menjalankan kepemimpinan, Ibu akan dapat melakukan yang terbaik dalam mengemban amanah ini, insya Allah. Segeralah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, kenalilah potensi dan kekuatan, baik secara organisasi maupun personal anggota Ibu. Kelemahan yang ada dalam organisasi, jadikan sebagai tantangan untuk ditaklukkan bersama-sama dengan seluruh pengurus Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten. Sebagai seorang ketua daerah, tempat yang paling ideal untuk Ibu adalah di tengah-tengah anggota. Bukan saja secara fisik, namun juga hati. Karena Ibu merupakan orang tua dan tempat berlabuh bagi seluruh anggota Bayangkari maupun poluan daerah Banten. Sebagai ketua, jadilah pemimpin yang bijaksana, mendengar dari semua pihak, memberi solusi permasalahan yang dihadapi anggota, jangan menjadi pemimpin yang susah dijangkau atau berjarak dengan anggota, sehingga segala tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pimpinan Bayangkari. Berikanlah contoh yang baik kepada seluruh anggota Ibu untuk selalu setia mendampingi suami dalam segala situasi dan kondisi. Tanamkan rasa asa, asih dan asuh, saling menghormati sesama anggota tanpa melihat asal-usul pendidikan maupun sumber. Seperti kita ketahui, Bayangkari juga memiliki anggota luar biasa ibu-ibu, ada Dian Kemala, Warakawuri, istri PNS, dan lain-lain sebagainya. Rangkul dan libatkanlah mereka dalam setiap kegiatan, sebagaimana kita adalah satu keluarga besar Polri. Ibu-ibu yang saya sayangi, pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik di hadapan adik-adik saya, para ketua seksi, para ketua bidang, ketua cabang dan ketua ranting daerah Banten, adik-adik dan ibu-ibu sebagai calon pemimpin Bayangkari ke depan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi harapan saya juga untuk dipedomani oleh seluruh Bayangkari daerah Banten sebagai berikut. 1, jadikanlah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha sebagai landasan berdasar dalam setiap aktivitas agar senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, pedomani keputusan hasil musyawarah Bayangkari dan Raker 5 tahunan Yayasan Kemala Bayangkari pada tahun 2020 yang lalu yang telah dituangkan ke dalam buku petunjuk pelaksanaan baik Juklak Bayangkari maupun Yayasan Kemala Bayangkari sebagai acuan sehingga dalam menjalankan roda organisasi, ibu-ibu dapat menjalankannya secara lancar. Pahami perubahan yang terjadi, segera sosialisasikan perubahan tersebut kepada anggota sehingga tercapai satu kesatuan pandang dalam menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, tumbuhkan motivasi setiap anggota Bayangkari yang Ibu pimpin dan ciptakan situasi kerja yang harmonis dan kondusif. Sehingga masing-masing individu di dalamnya akan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, institusi Polri juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ibu-ibu tersayang, kontribusi positif itu baru akan dapat terwujud apabila ibu-ibu mampu mengenali potensi dan meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat di kepengurusan. Yang keempat, sehubungan dengan situasi pandemi yang masih terus berlangsung, seluruh kegiatan Bayangkari dan YKB menyesuaikan dan taat kepada kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri. Kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan sosial kemanusiaan, sekali lagi dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing tempat. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya mengapresiasi Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Banten yang telah sangat baik melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, mengelola posyandu, taman baca, UMKM, P2L, dan lain-lainnya. Izinkan juga saya mengapresiasi Poluan Daerah Banten yang hadir pada hari ini perwakilan. Mohon disampaikan rasa terima kasih saya kepada Poluan yang sudah membantu Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari dalam menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Semoga kebaikan yang Ibu Poluan lakukan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedepannya silakan dilanjutkan kegiatan-kegiatan positif tersebut karena ini adalah bentuk dukungan dan partisipasi aktif Bayangkari dalam menyukseskan program pemerintah. Seperti Posyandu dalam meningkatkan taraf kesehatan, khususnya pada ibu, bayi, anak, dan lansia. Kemudian Taman Baca adalah upaya kita dalam meningkatkan literasi membaca untuk anggota dan masyarakat. B2L untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Bantu dan semangati Bayangkari Banten pelaku UMKM kita. Di data saya ada 11 UMKM Bayangkari Banten. Sampaikan salam sayang dari saya. Bantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekali lagi dalam pelaksanaannya silakan menyesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Yang kelima, pesan saya adalah jaga selalu nama baik dan kehormatan organisasi dan institusi Polri dalam setiap aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. 6, dalam setiap kegiatan hendaknya dilakukan dengan sederhana dan fokus pada tujuan kegiatan. Kurangilah hal-hal bersifat seremoni yang dapat mengakibatkan penggunaan anggaran yang berlebihan. Hindarilah merepotkan dinas dalam segala bentuknya, sehingga Bayangkari yang mandiri dan profesional bukan saja menjadi sekedar jargon, tetapi merupakan semangat yang ada dalam diri setiap kita dalam menjalankan kegiatan. Kepada pengurus daerah Bayangkari Banten yang mengelola sekolah, saya juga menitipkan pesan. Pertama, kepada ketua dan pengurus hendaknya memantau kualitas sekolah Kemala Bayangkari yang dikelolanya. Tercatat ada 6 sekolah TK yang ada di pengurusan YKB Banten. Pesan saya, taatilah aturan yang berlaku, taati regulasi yang ada. Ada 3 hal yang saya garis bawahi untuk persekolahan, yaitu izin operasional, penyelesaian sewa BMN, dan akreditasi sekolah. Jadilah hubungan yang harmonis dengan stakeholder sehingga ibu-ibu tidak ketinggalan berita, selalu update terhadap perkembangan terkini. Yang kedua, ketua dan pengurus hendaknya memantau dan mengawasi sekolah yang menerima bantuan, baik itu BOS maupun bantuan-bantuan lainnya. Bantuan tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya sesuai dengan peruntukannya, dengan mematuhi ketentuan dan prosedur yang ada. Sekali lagi yang sudah kita atur dalam hasil keputusan pada saat rapat kerja 5 tahunan YKB 2020 yang lalu, serta mampu dipertanggungjawabkan dengan baik, benar, akuntabel. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh sekolah harus ditembuskan kepada pengurus dan harus kita baca. Yang ketiga, tingkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik dengan mengikut sertakan guru-guru kita dalam penataran, seminar, pelatihan, dan program pengembangan kapasitas diri lainnya. Yang keempat, guna menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, lakukan audit terhadap pengelolaan keuangan sekolah dengan teliti. Ibu-ibu izinkan saya mengingatkan kita semua untuk hati-hati dengan tanda tangan. Prinsip saya tidak akan pernah mau tanda tangan terhadap apa yang saya tidak tahu atau apa yang tidak saya pahami. Semua laporan keuangan dibaca dulu baru ditanda tangan. Setiap laporan kegiatan dibaca dulu baru ditanda tangan. Yang kelima, untuk memperpanjang usia pakai aset yang dimiliki, lakukanlah
pemeliharaan terhadap aset, sarana dan prasarana secara terencana, profesional, dan berkesinambungan. Yang keenam, berikanlah apresiasi. Ucapkanlah secara verbal rasa terima kasih dan apresiasi itu kepada sekolah, kepada tenaga pendidik, dan kepada peserta didik yang berhasil meraih prestasi, sehingga akan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya, sehingga berujung pada peningkatan kualitas sekolah Kemala Bayangkari di daerah Banten. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama, Nyonya Ufik Fiandar, atas kinerjanya yang luar biasa, atas silaturahminya, atas ketulusannya dalam berdinas memimpin Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Banten. Izinkan pula saya mengucapkan sekali lagi selamat bertugas kepada Nyonya Wirudi Haryanto. Semoga amanah ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarga serta mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada seluruh Bayangkari Banten yang hadir pada hari ini, baik di ruang virtual ini maupun di YouTube, selamat berkarya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dan kita lakukan dalam Wadah Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada bangsa dan negara dapat berjalan dengan lancar, dapat menjadi berkah untuk kita semua. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hilaf dalam penyampaian. Salam sayang saya untuk semua Bayangkari daerah Banten, kepada semua pelaku UMKM, kepada semua pelaku kader Posyandu, kepada seluruh yang tidak bisa hadir hari ini, kepada semua poluan daerah Banten. Salam sayang dari Ketua Umum Bayangkari, dari Ibu Asuh Poluan Republik Indonesia, dari Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.